Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suci. Wa khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira wektu. Iku layu sholai ora kena den salati. Ora kena den sholati via ing dalam khamsah apa ila sholatun apa kejaba sholat. Laha kang iku tetep kedue sholat sababun utawi sebab. Jadi dalam sholat sendiri iku ada waktu-waktu yang dilarang ketika dilakukan pada 5 waktu iki. Jadi waktu 5 iki memang para ulama mengatakan dilarang melakukan sholat sing tidak punya sebab. Nah, tapi hukum iki apakah haram atau makruh? Lah masalah iku ulama beda pendapat. Niku dalam Syarifatul Qorib fil auqati allati tukrahu as-shalah fiha tahriman kama fi raudhah wa syaril muhadzab huna. Jadi memang ada yang mengatakan hukumnya sholat pada 5 waktu iki, ada yang mengatakan makruh tahrim. Makruh tahrim, tapi watanzihan ada yang mengatakan hukumnya makruh tanzih. Kama fit tahqiq wa syaril muhadzab fi nawaqidil wudu. Jadi masalah iki ada perkhilafan. Ada yang mengatakan hukumnya makruh tahrim, ada yang mengatakan makruh tanzih. Nah, itu ulama beda pendapat. Jadi memang dalam kitab-kitab lain ada yang mengatakan haram juga ada. Jadi masalah iki salat pada waktu 5 iki memang ada larangannya. Tapi sholat yang tidak punya sebab, dalam sarai qauluhu sababun ay mutaqaddimun kal faitah. Nah, sebab yang mendahului, contohnya apa? Sholat sing waktunya apa, sholat sing sebabnya mendahului apa? Sholat qadha. Jadi sholat qadha itu kan sababun mutaqaddimun. Mulane iku boleh. Au muqarinun ka sholatil kusuf wal istisqa, atau sebab yang bersamaan dengan sholat tersebut, contohnya sholat istisqa, sholat meminta hujan, atau di situ sholat gerhana matahari atau bulan. Itu kan sholat dan gerhana niku bersamaan, sebab dan sholat niku bersamaan. Lah nek sebabe mendahului ataupun sebabe bersamaan dengan sholat tersebut, iku tidak masalah. Yang menjadi masalah itu ketika sholatnya tidak punya sebab atau punya sebab tapi sebabnya akhir. Nah, itu bermasalah. Contohnya sholat sunnah mutlak, itu nggak ada sebab, wis angger usolli. Jadi sholat yang tidak ada waktunya, tidak ada jumlah rakaatnya berapa, bebas. Nah, itu memang diharamkan pada 5 waktu. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Nah, itu ulama beda pendapat. Lah kapan iki waktu 5 iki? Pertama ba'da sholati subhi, ing dalam sause sholat subuh, hatta tatlu'a sehingga metu apa asyamsu apa srengenge. Memang pertama sholat yang diharamkan iku pada waktu setelah sholat subuh. Jadi setelah melakukan sholat subuh kok melakukan sholat sunnah mutlak, iku hukumnya tidak boleh. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Lah sampai kapan? Hatta tatul asyams, sampai matahari ki keluar. Jadi misalkan kok setelah sholat subuh kok dia melakukan sholat sing nggak punya sebab, contohnya sholat sunnah mutlak, itu nggak boleh. Nah, atau punya sebab tapi sebab sing akhir, contohnya sholat istikharah, itu nggak boleh dalam waktu 5 iki mau. Mulane ketika sholat harus dilihat dulu waktunya kapan. Tapi kalau misalkan belum melakukan sholat subuh nggak masalah. Jadi sholat sunnah mutlak dulu baru sholat subuh, itu tidak bermasalah. Yang menjadi masalah itu ketika sudah melakukan sholat fardu subuh terus melakukan sholat sunnah sing tidak punya sebab. Itu contohnya sholat sunnah mutlak, atau punya sebab tapi akhir, contohnya sholat istikharah. Nah, itu memang nggak boleh sampai matahari keluar. Kalau nek matahari sudah keluar, misalkan jam 7, jam 8 waktu duha, silakan pengen melakukan sholat sunnah mutlak, ya monggo silakan.
Pertama, kedua, wa inda tulu'iha lan ing dalem nalikane metune srengenge hatta tatakamala sampai sempurnane srengenge. Wa tartafi alan munggah apa srengenge qadra rumhin kelawan kira-kirane sak penombak. Yang kedua, waktu yang tidak diperbolehkan iku ketika matahari sudah keluar sampai sempurna kira-kira naik 1 penombak. Nah, iku memang watar tafya qadra rumhin iki ulama memang ada yang mengatakan dalam kitab lainku kira-kira waktunya iku sudah masuk waktu duha. Jadi nek pengen ngerti yo lihat di tanggalan. Jadi kalender terkadang ikut di situ ada waktu duhane misalkan jam 6 lebih berapa menit. Lah iku ketika sudah masuk waktu duha, matahari naik kira-kira 1 penombak, itu sudah boleh untuk melakukan sholat sing tidak punya sebab ataupun sholat sing punya sebab tapi akhir. Lah iku ketika sudah masuk waktu duha, matahari kira-kira naik 1 penombak. Nah, ya iki sing paham iku memang orang-orang yang ahli falak, ahli ilmu falak. Nek orang-orang biasa memang tidak semuanya paham 1 penombak iki ukurannya berapa menit ketika matahari sudah naik mau, lah iku tidak paham. Tapi yang pahamku kebanyakan orang-orang yang punya ilmu falak. Wa idas tawat lan ing dalem nalikane sempurna apa srengenge, sempurna mau hatta tazula sehingga lingsir apa syams. Yang ketiga yang tidak diperbolehkan melakukan sholat iku ketika matahari di tengah-tengah. Nah, matahari di tengah-tengah langit. Jadi matahari tengah-tengah langit ya kuwi jam 12 istiwa bukan WIB. Jam 12 istiwa bukan WIB loh ya. Iku sudah matahari di tengah-tengah langit. Terus bergeser sedikit ke arah barat dan masuk waktu duhur. Jadi sebelum waktu duhur itu ada waktu istiwa. Waktu jam 12 pas istiwa matahari di tengah-tengah iku haram melakukan sholat sunnah mutlak sing tidak punya sebab atau sholat sunnah sing sebabnya akhir. Contohnya sholat sunnah istikharah. Nah, itu memang tidak diperbolehkan. Mulane qauluhu hatta tazula an wasatil sama wa istasna min dalika yaumul jumat fala tukrahu as-shalatu fihi waqtal istiwa. Memang ada pengecualian. Nek hari Jumat bagaimana? Ketika hari Jumat iku kita melakukan sholat di waktu istiwa, matahari di tengah-tengah langit jam 12 istiwa pas iku tidak bermasalah. Nah, jadi selain hari Jumat lah iku yang bermasalah. Wa kada haramu makata al masjid wa ghairuhu fala tukrahu as-shalatu fihi fi hadil awqat kuliah sawan sholat sunnata tawaf au ghairuha. Ada pengecualian lagi ketika kita berada di tanah haram Makkah. Iku memang tidak bermasalah ketika kita melakukan sholat yang di waktu istiwa. Matahari di tengah-tengah langit jam 12 istiwa. Nek WIB iku memang kadang berubah-ubah. Nah, nek kita menggunakan jam istiwa iku matahari jam 12 pas di tengah-tengah langit matahari ini iku yang tidak boleh. Tapi boleh ketika hari Jumat atau misalkan kita berada di tanah haram Mekah, iku enggak masalah. Jadi ada pengecualian. Wa ba'da sholatil asri lan ing dalam sawise salat asar hatta tagruba sehingga surup apa asyamsu apa srengenge. Sing keempat, waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat iki ketika sudah melakukan sholat asar. Jadi setelah melakukan sholat asar sampai tenggelamnya matahari yokwi waktu maghrib, iku tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah yang tidak punya sebab. Contohnya sholat sunnah mutlak atau punya sebab tapi akhir. Contohnya sholat sunnah istikharah, iku tidak diperbolehkan setelah melakukan sholat fardu asar. Sampai kapan? Waktu maghrib. Jadi misalkan sudah waktu maghrib, nah iku boleh melakukan sholat sunnah mutlak, silakan. Terus yang terakhir, wa indal gurubi lan ing dalam nalikane surupe srengenge hatta yatakamala sehingga sempurna apa gurubuha apa surupe srengenge. Jadi ketika waktu
ketika matahari ku mau tenggelam. Lah iku dalam sarai kan memang aili syamsi idadan lil ghurub. Jadi belum tenggelam semua total belum, tapi baru sedikit sampai matahari ku tenggelam semuanya. Lah iku memang tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah mutlak ataupun sholat sunnah sing punya sebab tapi akhir, contohnya istikharah. Nah, terus timbul pertanyaan, lah nek iku kan sholat sunnah sing tidak punya sebab atau punya sebab sing akhir iku sing nggak boleh dalam 5 waktu. Lah nek misalkan sholat mayit jenazah bagaimana? Jadi misalkan jam 2 meninggal, terus jam setengah 4 iku dikubur. Nah, iku kan ada sholat jenazah misalkan jam setengah 4 misalkan, setengah 4 disolati terus dikubur. Nah, itu bagaimana? Jadi melakukan sholat mayat setelah sholat fardu asar, itu hukumnya bagaimana? Kalau sholat jenazah, sholat mayat, memang ulama-ulama yuki mazhab Syafi'i mengatakan tidak masalah dalam 5 waktu ini. Jadi nek memang sholat jenazah itu kan sebabnya mutakodim, sebabnya mendahului. Jadi orang meninggal dulu baru sholate. Nah nek sholate ki mau punya sebab mutakodim, itu tidak masalah dilakukan pada 5 waktu ini, bebas. Jadi misalkan ada orang meninggal jam setengah 4 sore setelah sholat asar kok disolati mayit iki mau, iku tidak bermasalah. Karena apa? Yang diharamkan iku sholat yang tidak punya sebab, contohnya sholat sunnah mutlak, atau punya sebab tapi akhir, contohnya sholat sunnah istikharah. Istikharah kan sholatnya dulu baru hajatnya keri istikharah. Nah itu memang tidak diperbolehkan. Masalah hukumnya ulama beda pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi nek sholat sunnah sholat fardu sholat jenazah itu tidak masalah. Ada lagi contoh misalkan sholat qadha. Jadi misalkan jam 11 siang tidur, nah terus bangun tidur jam 4 sore belum sholat zuhur. Lah, iki apakah boleh dikondok di waktu asar? Boleh. Jadi, ketika nantinya misalkan seseorang ki belum sholat zuhur karena udur tidur, jam 11 pagi jam 11 siang tidur, bangun jam 4 pagi, bangun jam 4 sore. Iku dia melakukan sholat asar dulu, setelah sholat asar melakukan sholat qadha zuhur, iku tidak bermasalah. Karena sholat faidah, sholat qadha iku termasuk sholat yang sebabnya mutaqaddim, sebabnya mendahului. Jadi dia udur dalam melakukan sholat, iku tidak bermasalah. Silakan misalkan dikondok di waktu asar, ya monggo kalau memang iku udzur.